teman-teman, kembali lagi bersama kita di Bikes, Binary Podcast bersama saya Apro dan saya Risma yang akan membawakan podcast kali ini. Oke, episode Bikes kali ini beda banget nih sama Bikes episode yang sebelumnya. Iya nih, karena episode kali ini spesial Ramadan dengan narasumber yang spesial juga nih pastinya. Di sini sudah hadir narasumber kami yaitu Kak Muhammad Rifki Husnan selaku Ketua Umum UKM Kerohanian Islam Al-Azhar Fakultas Ilmu Komputer. Halo Kak Rifki, selamat datang di Bikes. Halo Bro, halo Risma. Halo. Kayak gimana nih Kak kabarnya soal bulan Ramadan ini? Alhamdulillah sehat sama masih kuat puasanya. Alhamdulillah. Belum bolong ya Kak ya? Belum. Kak Risma udah bolong belum Kak? Gimana ya jawabnya ya? Mungkin lanjut aja kali ya. Oke, mungkin bisa lanjut perkenalan dulu ya dari Kak Rifki. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Rifki Husnan, biasa dipanggil Rifki. Aku dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21. Asalku dari Bangsal-Sari, tepatnya di Desa Sukorejo. Jauh banget. Effort banget nih datang ke sini jadi narasumbernya Bikes. Oke, langsung aja ya. Seperti yang udah di-mention di awal nih. Di sini kita bakal bahas seputar Ramadan bareng narasumber kita nih, yang kebetulan adalah Ketua Umum UKMK di Al-Azhar. Jadi selama bulan Ramadan nih, kita kan perlu nih mengatur waktu untuk beraktivitas karena ada banyak serangkaian acara keagamaan yang bisa dilakukan dan sayang banget kalau misalnya kita lewatin. Jadi di Bikes kali ini kita mengangkat tema How to be productive during Ramadan. Ngomong-ngomong soal produktif nih, apa aja sih kegiatannya Kak Rifki selama bulan puasa ini? Untuk kegiatan selama bulan Ramadan mungkin nggak jauh beda ya sama teman-teman saya. Itu aku kan semester ini itu ngambil magang mandiri, terus juga ngambil studi independen juga, terus ada satu matkul pilihan, terus juga mungkin sambil nemenin anak-anak Al-Azhar lah gitu. Terus sih. Padat banget. Iya, padat banget kegiatannya. Nah, ini kayaknya udah di-mention ya kalau bakal nemenin anak-anak Al-Azhar. Sebagai ketua nih, kenapa kok tiba-tiba Kak Rifki jadi ketua? Bisa diceritain mungkin prosesnya kayak gimana itu? Sebenarnya ini gak terduga ya, karena calon dari Al-Azhar itu kan ada 3 sebenarnya. Pas di Mubus itu ada aku, ada Augusta, sama ada Cynthia. Nah itu pas voting, itu suara aku sama Augusta itu sebenarnya sama, cuma ada anggota Al-Azhar yang telat gitu, terus masuk, terus sama presidium diizinin buat voting gitu, dan akhirnya ketemu lah kayak anak ini nge-vote siapa, soalnya selisih 1 doang. Jadi akhirnya aku yang terpilih. Gara-gara satu orang. Iya. Last minute banget nih. Minute. Ya gitu. Rezeki ya. Ngomong soal Al-Azhar nih, jadi di Al-Azhar ini kan karena fokusnya di agama Islam gitu ya. Jadi kalau di Al-Azhar sendiri, prokernya ada apa aja sih buat menyambut bulan Ramadan ini? Untuk proker sendiri dari Al-Azhar itu udah 2 yang berjalan. Itu yang pertama ada kajian musliman. Jadi kajian musliman sendiri ini diadain tiap bulan. Dan kebetulan di bulan pertama ini bertepatan sama bulan Ramadan gitu. Jadi kita sekalian ngadain kajian ini sambil bukber gitu. Itu udah 2 minggu yang lalu. Terus yang kedua ini ada FESRAM. Jadi di FESRAM ini kita ada 3 kegiatan atau 3 hari lah gitu katanya. Di hari pertama kita itu ngadain sholawatan bareng yang dipimpin oleh Hadrah Al-Azhar. Kemudian ada Hurmil Quran, kemudian ada kajian yang diisi oleh audiens dari Al-Azhar sendiri. Kemudian ada buka bersama dan juga sholat berjamaah. Kemudian untuk hari keduanya itu kita ada bagi-bagi takjil di WUNET itu di hari Minggu kemarin. Terus untuk hari yang terakhirnya itu masih belum terlaksana karena masih tanggal 30. Kita itu rencananya mau santunan anak yatim di panti asuhan. Untuk kegiatan yang
masih diagendakan, mungkin bisa stay tune aja ya, tetap dipantau IG Al-Azhar. Nama IG-nya Kak apa Kak? Nama IG-nya itu Al-Azhar Ilkomana. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Langsung tuh. Dari banyaknya proker tadi ya, kan tadi ada disebutin 3 proker dan 2 udah berjalan. Itu kan pasti banyak banget kesibukan di dalamnya ya. Dari kakak sendiri nih, tadi pernah disebutin kalau kakak itu ikut kuliah, magang, terus habis itu masih ngurusin UKM-nya juga. Gimana sih tips produktifnya kak, atau bagi jadwalnya? Cara bagi jadwalku itu mungkin kayak gini sih. Kan antara kuliah sama magang itu gak bentrok. Jadi kan kuliah yang aku ambil itu ada di hari Rabu, itu jam 10-an. Terus magangku juga mulai dari jam 8 sampai jam 1. Itu lebih kayak ke part time gitu. Jadi masih bisa lah. Apalagi kuliah yang aku ambil itu online gitu, 1 semester online. Jadi aman. Terus antara magang sama SIB juga itu aman juga, soalnya dari magang kan itu cuma dari jam 8 sampai jam 10, sedangkan dari studi independen itu kita ada kelas per minggunya itu ada 3 kali, ada di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Itu pun di bulan Ramadan ini kelasnya itu mulai jam 8 sampai jam 10. Terus sela-sela itu saya juga sambil dampingin anak-anak. Kadang pulang magang itu bisa keseger buat makau gitu, mungkin ada kendala atau apa gitu. Terus juga mungkin kan aku juga mondo gitu, dan di pondok itu mungkin bagi jadwalnya itu kalau dapat jadwal kayak buat masak sahur, itu juga mungkin kan masak sahurnya itu biasanya pas malam, itu setelah jam 10. Jadi masih aman lah kalau bentrok sama kelas SIB. Jadi setelah kelas SIB, aku bisa bantu teman-teman buat ikut masak, karena yang masak juga gak cuma satu gitu. Kayak beberapa kamar buat masak sahur 21 pondok. Itu sih. Seru nggak? Seru. Ya, kondokan kayak masih banyak tugas kuliah, ada magang, ada SIB. Seru sih, soalnya kan aku SMA juga mondo itu, udah terbiasa juga. Satu kamar rame-rame itu sudah enak buat bersandaan lah gitu, bisa ngilangin stres gitu. Tapi kadang juga nambah stres dikit. Waduh, dikit ya, nggak banyak. Iya. Oh, yang penting seru. Kalau dibandingin sama tahun lalu nih, Ramadan tahun ini tuh apa menurut Kak itu lebih berat atau lebih enteng lah, soalnya udah biasa gitu puasa. Lebih dibilang lebih berat, mungkin lebih berat karena di semester ini pas bulan Ramadan ini kan aku udah ngambil magang. Tapi di semester lalu kan aku itu juga masih semester 4 kalau itu ya. Iya. Semester 4 setahun. Nah itu semester 4 kan masih padat-padatnya itu matkul itu. Iya. Nah itu juga dibilang berat juga berat gitu. Tapi kayaknya lebih berat di yang sekarang sih, soalnya juga karena ada tanggung jawab gitu, terus juga masih magang, SIB juga gitu sih. Berarti tahun ini lebih berat ya Kak ya? Iya. Berarti Kariswa PPL nih belum Iya, apa-apa masih lewat. Masih ada part 2 ya. Iya, betul. Tunggu aja ya kak ya. Mungkin aku mau tanya nih, dari Kak Rifki itu di bulan Ramadan pernah ada pengalaman unik gak yang pernah terjadi? Pengalaman unik dari aku sendiri yang benar-benar unik kayaknya belum ya. Cuma yang viral itu aku kayak nemuin sendiri gitu, kayak yang viral Maunis itu nyari takjil. Oh, Itu ternyata temanku beneran nyari takjil beneran. oh ya? Iya, jadi tiap sore itu temanku yang Maunis itu kayak berburu takjil gratis gitu. Apalagi sampai
kan pas bareng aku itu, ayo nyari ke masjid kata sampai ke masjid gitu kan. Nah ini benar-benar beda dari Ramadan tahun lalu sih yang ini. Unik banget itu. Lihat dengan mata kepala langsung gitu. Malah pamer-pamer gitu. Padahal aku gak dapet takjil gitu. Kalau dia yang dapat. Iya gitu. Aku lo dapat, masa kamu gak dapat? Ada apa nih kita muslim masa kalah ya? Masa kalah yang manis. Oke, ngomong-ngomong soal puasa nih Kak. Kalau dari Kak Arifli sendiri nih gimana tanggapannya tentang kita kan biasanya start puasa tuh selalu beda-beda ya tiap tahun, ada yang kayak mulai duluan, ada yang mulainya terakhir gitu. Menurut Kak Arifli itu tanggapannya gimana tuh Kak? Oh, tanggapan waktu mulai puasa ya. Jadi sebenarnya nggak kaget sih, soalnya dari kecil kita udah banyak perbedaan dari orang masa-masa lain. Jadi kayak kita itu start belakangan, terus ada yang lebih awal gitu. Tapi pas mulai SMA itu kan aku mondok itu agak mulai tahu lah ini kenapa kok beda gitu. Ternyata perbedaan itu karena secara garis besar itu cara nentuin awal bulan itu ada dua gitu. Jadi yang pertama itu bisa dilakuin secara pakai ruqyah, terus yang kedua itu pakai hisab. Dan kebanyakan dan pemerintah, kalau pemerintah kita sendiri itu makanya dua-duanya, jadi pakai hisab dulu kemudian pakai ruqyah. Jadi perbedaannya itu kalau hisab itu kita itu nentuin jauh-jauh hari, jadi lebih ke pakai perhitungan gitu, perhitungan astronomi. Jadi kayak memprediksi ini bulannya itu awal bulannya itu tanggal segini, jadi udah diprediksi dari jauh-jauh hari. Sedangkan kalau ruqyah itu kita lebih memantau langsung gitu, keadaan bulannya itu. Misal hari ini itu kita pantau apakah bulannya itu udah lebih 2 derajat dari ufuknya itu. Kalau udah melebihi 2 derajat itu berarti itu udah masuk awal bulan. Sedangkan kalau hisab kan enggak. Dan itu dipakai beberapa ormas gitu. Misal kalau NU sendiri itu kan pakainya yang ruqyah gitu. Dan juga kalau yang Muhammadiyah itu pakainya yang hisab. NU setahu itu pakai ruqyah juga karena ngikut dari 4 mazhab. Jadi 4 mazhab itu yang Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali itu emang lebih apa ya, nganjurin pakai ruqyah gitu untuk cara nentuin awal bulan. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu nggak pakai ruqyah itu karena mereka itu hujahnya atau pegangannya itu cuma ada 2, berbeda sama NU yang hujahnya itu ada 4. Jadi kalau Muhammadiyah itu cuma Al-Quran sama hadis, tapi kalau NU itu ada Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Dan di ijma itu, ijma sendiri kan itu lebih ke kesepakatan ulama gitu. Jadi kita itu ngikut ulama karena ada makalah kayak yang bunyinya itu ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kasarnya itu ikut ke nabi gitulah. Jadi kita itu dianjurin untuk ikut ke ulama. Apalagi kan NU juga alirannya itu aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah gitu. Kurang lebih gitu sih tentang perbedaan. Mantap banget, ilmunya dapet ya. Iya, kita nggak salah pilih narasumber. Ternyata emang beda-beda kayak gitu. Iya, beda-beda. Kalau misal startnya beda, berarti kan lebarannya beda juga ya Kak? Iya, beda. Nah, gimana nih menurut kakak kalau misal dia ini ada orang nih, dia itu startnya ikut yang terakhir, kayak misal tadi NU kan biasanya terakhir, tapi lebarannya ikut yang Muhammadiyah. Nah, itu apakah diperbolehkan atau gimana pendapat kakak? Wah, itu kayak banyak anak-anak muda yang lebih ngikut itu ya. Iya. Itu nggak boleh itu teman-teman. Lebih lebih ke ini sih, kalau kita startnya ikut NU ya lebarannya ikut NU gitu. Sebaliknya juga kalau kita startnya Muhammadiyah itu kita harus ikut Muhammadiyah.
kita nggak bisa kayak nyampurin dua-duanya itu, atau kita ngambil simpel dari startnya ikut NU terus lebarnya ikut Muhammadiyah, itu kita nggak boleh, karena kita itu kata Habib itu juga aku pernah dengar itu, kita bisa apa ya, nggak menghormati lah gitu, intoleran terhadap ulama-ulama dari kedua ormas tersebut. Soalnya kan pendiri dari kedua ormas tersebut kan nggak ujuk-ujuk kayak kita itu cara nentuin awal puasa itu gini aja biar beda sama ini, apalagi kayak kita nentuin tanggal segini biar beda sama ormas yang ini, kan nggak gitu juga. Jadi mereka beliau-beliau itu kan nentuinnya itu juga punya dasar-dasar sendiri, ada pegangan sendiri, ada asal muasalnya lah gitu. Jadi itu nggak boleh lah gitu. Jadi kalau kita asalnya itu ikut NU ya lebarannya itu juga ikut NU gitu. Tapi kemarin aku juga pernah dengar itu ceramahnya entah ya siapa itu diperbolehin, cuma ada syarat gitu. Syaratnya itu kita harus puasanya udah full 29, dan kalau udah 29 itu kita nggak apa-apa mau ikut ormas lain buat lebarannya. Tapi balik lagi bulan jumlah hari dalam tahun Hijriah itu kan memang 29 gitu. Jadi memang 1 bulan gitu, 1 bulan Ramadan. Memang ada beberapa bulan yang jumlahnya itu 30 hari, dan itu kan memang nggak pasti gitu. Apalagi juga di Ramadan kita juga harus melihat buat penentuan lebaran kan juga kita harus lihat hilangnya juga, lewat ru'yah, lewat hisab gitu. Itu kan kita lihat nanti, kalau memang belum kelihatan kita berarti menggenapin puasanya itu jadi 30. Jadi overall ya ikut salah satu aja, jangan campur aduk gitu. Nggak ada diskon puasa ya, berkurang 1 gitu, puasanya nggak boleh ya, tetap harus 29 hari puasanya. Iya. Oke, ngomong-ngomong lebaran nih, kan ini udah pertengahan ya bulan Ramadan ya. Kalau dari Kak Alfi sendiri udah ada persiapan belum nih buat lebaran? Mungkin beli baju kah atau apa gitu? Bikin jajan. Iya betul. Persiapan. Kalau dari aku sendiri aku udah take on beberapa sih. Oh, ternyata pas 33 kemarin. Iya betul. Mumpung promo gitu ya. Ada diskon voucher gitu. Kalau buat kue-kue juga ibu kayaknya sudah banyak cek juga. Udah cek semua. Iya. Siap Well prepared banget. Siap lebaran. Sudah siap. Arisma udah beli baju nggak Arisma? Untuk saat ini masih belum ya Kak. Tunggu pulang dulu. Masih anak perantau. Iya. Masih ada 4 kan, tenang aja. Keburu habis nanti. Mungkin karena kita udah ngomongin lebaran kan di akhir. Jadi sepertinya sudah cukup kali ini pembahasan kita tentang tips dan trik tetap produktif di bulan Ramadan. Semoga teman-teman yang dengerin ini bisa terinspirasi dan bisa tetap produktif di bulan Ramadan ini. Oke, sebelum ditutup nih, mungkin dari Kak Rifki ada closing statement buat anak-anak, buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Dari aku mungkin aku mau ngucapin terima kasih dari Binary ya sudah ngundang Al-Azhar buat diajak collab di podcast ini. Terus juga buat teman-teman jangan lupa nonton podcastnya Binary, karena kalian juga gak bakal rugi, pasti ada manfaat dari podcast ini, apalagi banyak ilmu yang telah kita sharing-sharing dari tadi gitu ya. Mungkin itu aja sih. Mantep banget, sekalian promosi nih. Mungkin terakhir nih ya dari kita, sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rifki yang udah mau nyempetin waktunya nih dari jauh, udah hadir ke sini buat berbagi ilmu sama kita, buat Bikes pada episode hari ini. Oke, sudah, mungkin bisa ditutup. Nah,
Itu dia Bikes kita kali ini. Saya Risma dan rekan saya. Aku Dita, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bikes selanjutnya. Sampai jumpa.